Halo sobat, selamat datang di channel Melovat. Di sini saya ingin membuat video bagaimana menjalankan Ubuntu KVM Virtualization untuk Windows. Sebenarnya sudah ada banyak dokumentasi tutorial mengenai hal ini. Saya membuat konten ini hanya untuk hiburan saja, dan mungkin konten saya kali ini bisa kalian pelajari. Kalian hanya membutuhkan SSH Client, Real VNC Viewer, dan tentu saja VPS Ubuntu yang support KVM Virtualization untuk membuat Windows Virtualization di VPS Ubuntu. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke tutorialnya. Kalian download terlebih dahulu installer buatan saya ini, kalian bisa cek di GitHub saya, linknya ada di deskripsi atau kolom komentar ya. Kalau sudah, jangan lupa beri izin eksekusi pada filenya. Kemudian, di sini saya mengecek apakah VPS saya support KVM Virtualization, dan sebaiknya jalankan pengecekan ini terlebih dahulu sebelum melanjutkan. Di sini VPS saya CPU-nya support KVM Virtualization ya, dan ada KVM juga di VPS saya, jadi aman untuk melanjutkan. Langsung saja kita eksekusi. Ini adalah path untuk menyimpan resource VPS Anda, seperti isobutable, disk image, dan virtio driver. Di sini saya kosongkan saja karena saya ingin menyimpannya di situ juga. Nah, di sini saya bikin installernya itu berjenis BYO yaitu Be Your Own, atau bisa dikatakan memakai link ISO dari Anda sendiri. Di sini saya memakai Windows Isobutable dari Microsoft Original ya, kalian bisa cari saja di browser. Dan ini untuk spesifikasi VM Virtualization kalian. Oke, di sini saya mau menjelaskan terlebih dahulu kenapa saya memilih 6 GB untuk VM saya, padahal VPS Ubuntu saya memiliki RAM sebesar 8 GB. Kenapa sih gelombang RAM VM nggak boleh sama persis kayak RAM VPS host? Misalnya, VPS host punya 8 GB, terus kamu set VM jadi 8 GB juga. Secara teori kelihatannya aman, kan? Tapi masalahnya, host juga butuh RAM buat hidup. Sistem operasi, servis, kernel, dan bahkan proses kemu itu sendiri semuanya makan RAM. Kalau kamu kasih 8 GB penuh ke VM, berarti host nggak punya ruang napas. Dan yang terjadi biasanya, OOM killer aktif, VM mati, atau bahkan VPS host freeze. Jadi bukan karena kemu nggak boleh, tapi karena secara sistem, RAM itu harus dibagi. Rule amannya, sisakan minimal 1-2 GB buat host, tergantung kebutuhan. Tetapi biasanya kalian nggak akan bisa memberi RAM yang sama besarnya dengan VPS host kalian. Di sini kalian sesuaikan dengan spesifikasi VPS host kalian saja. Oke, ini adalah installation summary untuk VM kalian, pastikan kalian mengeceknya lagi ya. Kalau kalian ingin mengubah apapun itu yang ada di list, kalian bisa ketik N atau No. Dan di sini akan ada menu untuk pengubahan yang Anda inginkan. Nah, di sini VPS saya belum ada paket kemu yang dibutuhkan ya, karena saya benar-benar fresh install VPS-nya, jadi langsung lanjutkan saja. Di sini kalian langsung tap lalu enter saja.
Karena akan lama, saya cut saja agar tidak kelamaan. Kalau prosesnya sudah selesai, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Ini adalah opsi apakah kalian ingin membuat sistem D atau sistem CTL, tapi kalau kalian tidak tahu apa itu, aku saranin untuk bikin aja. Tapi kalau kalian mau jalanin secara manual, ya kalian pilih no aja dan prosesnya akan langsung terminate. Kalau sudah, ini cuma result instalasi VM kalian saja, dan kalian sebenarnya bisa langsung keluar dari SSH klien kalian, karena kalian sudah memiliki sistem D kalau tadi memilih opsi yes. Kalian copy IPv4 kalian untuk connect ke Real VNC Viewer. Kalau udah kayak gini, ini udah bisa ya, dan ISO-nya sudah berhasil terbaca. Mungkin bagi kalian yang sudah bosan dengan proses instalasi Windows bisa skip aja, hehe. Buat yang nggak tahu saja, di sini kalau kalian mau Windows dengan GUI itu kalian bisa pilih yang Desktop Experience. Nah, di sini buat disknya kalian pilih Lock Drive, Browser, pilih partisi E, cari folder VioStore. Di sini sesuaikan dengan versi ISO Windows kalian. Lalu install. Di sini opsional ya, kalian bisa install driver NetKVM untuk Ethernet adapter, caranya sama seperti tadi. Next. Lalu install. Karena akan lama, saya cut saja agar tidak kelamaan. Di sini juga akan lama, karena hanya proses instalasi Windows dan beberapa update jika ada, dan di sini saya install Windows Server 2025, dan tidak akan ada OOB, saya akan langsung cut ke pembuatan user. Di sini untuk user udah kelok ke administrator ya, karena emang Windows Server kayak gitu, tapi kalau kalian ingin membuat user lain saya tidak akan membuatkan tutorialnya. Kalian langsung saja membuat password sesuai keinginan kalian.
Bisa ya, di sini langsung aja kalian klik Ctrl Alt Del. Login seperti biasa. Kalian wajib aktifkan remote desktop di VM ini ya, agar nanti kalian bisa connect ke VM ini. Dan kalian atur sleep hibernate-nya ke never semua, agar VM-nya nggak akan tidur istilahnya. Oke, ini udah jadi ya. Tinggal toyak cara agar kalian bisa connect ke VM-nya menggunakan remote desktop controller. Tentunya saya nggak akan langsung membuat tutorialnya di satu video ini ya, karena videonya nanti jadi kepanjangan. Tapi kalian masih bisa connect menggunakan Real VNC Viewer ini. Karena saya pakai sistem D untuk jalanin VM dari installer KeyVM-CTL saya. Mungkin segitu dulu video saya. Jika video ini rame saya akan membuatkan cara konekin ke remote desktop controllernya. See you the next video. Mohehehehehehehehe.